Akulah alam semesta. Aku hadir di setiap aspek alam semesta. Akulah matahari dan akulah bulan. Aku telah dilahirkan tidak terhitung. Aku juga memiliki banyak perwujudan. Aku telah berada di dalam banyak rupa, dan aku pun telah mati tepat di sini. Dan aku juga akan lahir kembali berulang kali di masa depan. Kapanpun kebenaran terancam, kapanpun yang jahat menampakkan kejahatannya, maka demi menyelamatkan kebenaran itu sendiri, untuk menghancurkan yang jahat, dan menegakkan kembali kebenaran, aku akan terlahir kembali. Ini telah terjadi di setiap zaman, dan akan terus terjadi di masa depan. Dharma selalu menemukan jalannya. Tidak peduli seberapa besar kegelapan menguasai dunia, cahaya kebenaran tidak akan padam. Dalam setiap yuga, ketika kejahatan merajalela, Wisnu turun ke dunia untuk menegakkan keseimbangan. Kali ini, dia datang bukan sebagai manusia, bukan sebagai hewan, tetapi sebagai sesuatu yang belum pernah dunia saksikan sebelumnya. Inilah kisah Narasimha, sang singa ilahi. Di sepanjang sejarah Dharma, ada satu pola yang selalu berulang. Ketika ketidakadilan merajalela, ketika kejahatan mencapai puncaknya, Dewa Wisnu turun ke dunia dalam berbagai wujud untuk mengembalikan keseimbangan. Di Dwapara Yuga, ia turun sebagai Krishna, membimbing Arjuna di medan perang Kurukshetra, menyingkap tirai kebodohan, dan menuntun Pandawa menuju kemenangan. Sebelum itu, di Treta Yuga, ia lahir sebagai Rama, Pangeran Ayodhya, yang menumpas kejahatan Rahwana. Namun jauh sebelum Mahabharata, sebelum Ramayana, sebelum dunia mengenal para Pandawa dan Kurawa, ada satu inkarnasi Wisnu yang lahir bukan dari kebijaksanaan, tetapi dari amarah yang melampaui batas. Ia adalah Narasimha, separuh singa, separuh manusia, wujud yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Zaman itu adalah Satya Yuga, era pertama dalam siklus kehidupan. Dharma masih kuat, manusia hidup dalam kesucian, para resi bertapa dalam kedamaian, dan para dewa menjaga keseimbangan alam. Tetapi bahkan di zaman paling suci sekalipun, benih kesombongan dan kejahatan selalu mencari celah untuk tumbuh. Di antara makhluk-makhluk yang hidup kala itu, ada satu sosok yang membuat seluruh dunia bergetar hanya dengan namanya. Dialah Hiranyakashipu, raja para Asura, penguasa kegelapan yang menantang kekuatan para dewa. Dendam membara dalam hatinya setelah saudaranya, Hiranyaksha, dibunuh oleh Wisnu dalam wujud Varaha Avatar. Hiranyakashipu tidak terima.
Ia melihat kematian saudaranya sebagai penghinaan terhadap kaum Asura. Baginya, para dewa tidak layak berkuasa. Ia bertekad untuk menguasai semesta dan membalas dendam kepada Wisnu. Ia meninggalkan tahtanya, memasuki hutan yang gelap, dan bertapa dalam keheningan. Tahun demi tahun berlalu, tubuhnya diselimuti lumut ketika musim dingin dan kulitnya kering terbakar matahari ketika musim berganti, tetapi ia tidak bergerak. Kesungguhannya akhirnya menarik perhatian Dewa Brahma, sang pencipta. Brahma turun dari kahyangan, berdiri di hadapan Hiranyakashipu dan berkata, "Aku memberimu anugerah, mintalah apa yang kau inginkan." Hiranyakashipu tersenyum licik. Ia tahu bagaimana mengakali takdir. Jika aku tidak bisa mendapatkan keabadian, maka berikan aku perlindungan mutlak. Aku tidak boleh dibunuh oleh manusia atau hewan. Aku tidak bisa mati di siang atau malam. Aku tidak boleh dibunuh di darat, di air, atau di udara. Tidak ada senjata, mantra, atau kekuatan yang bisa membunuhku. Dewa Brahma mengabulkan permintaan itu. Dengan anugerah ini, Hiranyakashipu menjadi tak terkalahkan. Ia kembali ke kerajaannya dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Para dewa terpaksa mundur dari kahyangan, para resi dihancurkan tapanya, dan seluruh dunia dipaksa menyembahnya. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada satu cahaya yang tetap bersinar, putranya sendiri, Prahlada. Sejak kecil, Prahlada tidak pernah menganggap ayahnya sebagai penguasa sejati. Ia hanya menyebut satu nama, Narayana, Wisnu. Tidak peduli ancaman, tidak peduli siksaan, ia tetap teguh dalam keyakinannya. Hiranyakashipu mencoba segalanya untuk menghapus keimanan Prahlada. Ia memerintahkan prajuritnya untuk membakar anaknya, tetapi api tidak menyentuhnya. Ia melemparkannya ke dalam laut, tetapi ombak mengangkatnya kembali. Ia menenggelamkannya dalam racun, tetapi racun itu tidak berpengaruh. Prahlada dilempar ke dalam kerumunan ular berbisa, namun tetap tak terbunuh. Kemarahan Hiranyakashipu semakin membara. Hingga pada suatu hari, ia menunjuk ke arah sebuah pilar besar di istananya dan berkata, "Jika Tuhanmu benar-benar ada di mana-mana, apakah ia juga ada di dalam pilar ini?" Dengan keyakinan penuh, Prahlada menjawab, "Ya, Ayah. Wisnu ada di mana-mana, bahkan di dalam pilar ini." Hiranyakashipu tertawa. Dengan penuh amarah, ia mengayunkan gada raksasanya dan menghantam pilar itu. Dan saat itulah alam semesta bergetar. Dari dalam pilar yang retak, terdengar raungan yang menggelegar. Langit berubah merah, bumi berguncang hebat. Pilar itu meledak berkeping-keping, dan dari kehancuran itu muncul sosok mengerikan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia bukan manusia, bukan pula hewan, tetapi setengah manusia, setengah singa. Matanya menyala seperti bara api, cakarnya lebih tajam dari senjata manapun. Narasimha telah turun. Hiranyakashipu mundur. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan. Ia mengayunkan senjatanya, tetapi Narasimha hanya mengaum. Dengan kecepatan yang tak terlihat, Narasimha menerkamnya. Ia menyeret Hiranyakashipu ke ambang pintu istana. Bukan di dalam, bukan di luar. Matahari mulai terbenam, bukan siang, bukan malam. Ia mengangkat tubuh sang Raja Asura ke pangkuannya. Bukan di darat, bukan di udara. Lalu dengan satu gerakan cepat, Narasimha mengangkat cakarnya yang tajam dan merobek dada Hiranyakashipu, mencabik jantungnya dalam sekejap mata. Suara kematian menggema ke seluruh semesta. Darah mengalir membasahi tanah.
tirani berakhir dalam sekejap. Namun Narasimha tidak segera menghilang. Amarahnya belum reda. Bahkan para dewa pun tidak berani mendekat. Hanya Prahlada yang dengan hati penuh kasih bersujud di hadapan sang avatar. Dengan doa yang tulus, ia berkata, "Tuhan, kemarahan-Mu telah menyelamatkan dunia. Kini, tenanglah." Narasimha menghela napas panjang, lalu lenyap ke dalam kehampaan.